Shalom teman-teman. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu kerendahan hati. Ketika kita mendengar istilah kerendahan hati, mungkin yang muncul di pikiran kita adalah kelemahan atau menyerah. Tapi sebenarnya kerendahan hati adalah kekuatan yang besar dalam fondasi utama dalam hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Dalam Filipi 2 ayat 3-4, firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu melakukan sesuatu karena kepentingan diri sendiri atau karena kesombongan belaka. Sebaliknya, hendaklah dengan kerendahan hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri." Ayat ini mengajarkan kita bahwa kerendahan hati bukan hanya tentang sikap hati, tetapi juga tindakan nyata dalam menghormati orang lain di atas diri kita. Dan pada video ini kita akan menggali lebih dalam apa itu kerendahan hati, mengapa hal ini penting, dan bagaimana kita bisa mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama-sama belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati seperti teladan Yesus Kristus. Nah teman-teman, yuk kita mulai perjalanan ini bersama. Jadi, apa sebenarnya kerendahan hati itu? Banyak orang sering menganggap bahwa kerendahan hati berarti menurunkan diri sendiri atau bahkan menjadi lemah. Tetapi sebenarnya kerendahan hati adalah sikap hati yang sadar akan siapa kita di hadapan Tuhan dan sesama. Dalam Alkitab, kerendahan hati bukan tentang meremehkan diri sendiri, tetapi tentang tidak meninggikan diri secara berlebihan. Kita menyadari bahwa segala yang kita miliki berasal dari Tuhan, sehingga tidak ada alasan untuk sombong. Firman Tuhan dalam Matius 23 ayat 12 berkata, "Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Ayat ini mengingatkan bahwa Tuhan menghargai sikap rendah hati lebih daripada kebanggaan diri. Kerendahan hati juga sering digambarkan sebagai keberanian untuk menghormati orang lain, meskipun itu berarti mengesampingkan ego kita. Ini bukan kelemahan, tetapi kekuatan besar yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan sesama. Contoh sederhananya, bayangkan seorang teman yang selalu mendengarkan kita dengan tulus tanpa menyela atau menilai. Itu adalah salah satu bentuk kerendahan hati, mendahulukan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Jadi, setelah memahami definisinya, mari kita bahas mengapa kerendahan hati itu penting, khususnya bagi kita sebagai orang Kristen. Kerendahan hati adalah salah satu sikap yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tapi, mengapa sebenarnya hal ini begitu penting? Pertama, kerendahan hati membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 6 dikatakan, "Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati." Dengan menjadi rendah hati, kita menunjukkan kesadaran bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Yang kedua, kerendahan hati adalah dasar dari hubungan yang harmonis dengan sesama. Ketika kita rendah hati, kita tidak mudah menghakimi atau menganggap diri lebih baik dari orang lain. Sebaliknya, kita belajar menghargai orang lain, apapun latar belakang mereka. Hal ini sesuai dengan Filipi 2 ayat 3 yang berkata, "Janganlah kamu melakukan sesuatu karena kepentingan diri sendiri atau karena kesombongan belaka. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri." Lalu yang ketiga, kerendahan hati adalah teladan Yesus Kristus sendiri. Kita bisa melihat ini dalam Yohanes 13 ayat 14-15 ketika Yesus, guru dan guru kita, membasuh kaki murid-muridnya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan bahwa kerendahan hati adalah pelayanan, bukan posisi. Ini contoh klipnya. Maka ia bangkit berdiri, melepaskan jubahnya, dan mengikatkan handuk pada pinggangnya. Lalu ia menuang air ke dalam sebuah baskom
dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Nah, bayangkan jika dalam kehidupan sehari-hari, kita semua memilih untuk rendah hati. Seorang pemimpin yang mau mendengarkan kritik dengan tulus atau seorang teman yang rela membantu tanpa pamrih, dunia akan menjadi tempat yang lebih damai dan penuh kasih, bukan? Setelah kita memahami betapa pentingnya kerendahan hati, mari kita lihat bagaimana sikap ini dapat dikenali dalam kehidupan kita. Apa saja tanda-tanda orang yang hidup dalam kerendahan hati? Yuk kita bahas di bagian berikutnya. Setelah kita memahami pentingnya kerendahan hati, sekarang mari kita lihat tanda-tanda dari orang yang benar-benar rendah hati. Bagaimana kita mengenali atau menilai sikap ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, mengutamakan orang lain di atas diri kita sendiri. Orang yang rendah hati tidak berfokus pada dirinya sendiri, tetapi lebih pada bagaimana ia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ini bukan berarti mengabaikan diri sendiri, tetapi memiliki hati yang siap melayani. Seperti yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yang kedua, mau mendengarkan dan belajar. Orang yang rendah hati tidak merasa bahwa dirinya selalu benar. Mereka terbuka terhadap kritik, nasihat, dan ide dari orang lain. Mereka juga memiliki sikap ingin belajar. Bahkan dari mereka yang mungkin dianggap lebih muda atau kurang berpengalaman. Yang ketiga, tidak mencari pujian atau pengakuan. Mereka melakukan kebaikan tanpa berharap dihargai atau dipuji. Tindakan mereka tulus karena dilakukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk popularitas atau keuntungan pribadi. Yang keempat, berani mengakui kesalahan. Kerendahan hati juga terlihat dari kesediaan untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Ini menunjukkan bahwa seseorang lebih menghargai hubungan daripada mempertahankan egonya. Yang terakhir adalah bersyukur atas segala hal. Orang yang rendah hati memiliki hati yang penuh syukur. Mereka tidak sombong atas apa yang mereka miliki, melainkan menyadari bahwa semuanya adalah anugerah dari Tuhan. Lalu contohnya seseorang teman yang meminta maaf ketika ia salah. Atau seorang pemimpin yang rela mendengarkan keluhan bawahannya. Sikap-sikap ini mencerminkan kerendahan hati yang nyata. Setelah kita mengenali tanda-tandanya, pertanyaannya adalah bagaimana kita mempraktikkan kerendahan hati ini dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita lanjutkan pembahasannya. Kerendahan hati bukan hanya tentang apa yang kita pikirkan, tetapi tentang apa yang kita lakukan. Lalu bagaimana cara kita mempraktikkan kerendahan hati dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, mulailah dengan doa dan introspeksi. Setiap hari luangkan waktu untuk berdoa meminta Tuhan agar menanamkan kerendahan hati di dalam hati kita. Renungkan juga apakah selama ini kita sudah menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Seperti dalam Mazmur 139 ayat 23-24, Daud berdoa, "Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku." Yang kedua, belajar bersyukur. Sikap rendah hati lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah pemberian Tuhan, kita tidak akan sombong atau merasa lebih baik dari orang lain. Yang ketiga, dengarkan orang lain dengan tulus. Ketika orang lain berbicara, berikan perhatian penuh tanpa memotong atau menghakimi. Mendengarkan adalah salah satu bentuk kerendahan hati karena kita menghargai pendapat dan perasaan orang lain. Yang keempat, latih diri untuk melayani. Kerendahan hati sering kali terlihat melalui pelayanan terhadap orang lain. Cari kesempatan untuk membantu, meskipun itu hal kecil, seperti menolong teman yang kesulitan atau berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Yang kelima, jangan takut meminta maaf. Mengakui kesalahan dan meminta maaf adalah tanda keberanian sekaligus kerendahan hati. Tidak perlu malu untuk berkata, "Saya salah dan saya minta maaf." Hal ini justru memperbaiki hubungan dan mencerminkan kasih Kristus. Yang keenam, hindari membandingkan diri dengan orang lain. Kerendahan hati berarti fokus pada perjalanan hidup kita sendiri bersama Tuhan tanpa iri hati terhadap keberhasilan orang lain atau merasa lebih baik daripada mereka. Mari kita bawa pelajaran ini ke dalam kehidupan kita. Mulai hari ini, tanyakan pada diri sendiri setiap kali bertindak. Apakah ini mencerminkan kerendahan hati Kristus? Apakah saya sudah menjadi berkat bagi orang lain dengan sikap saya? Dan terima kasih telah mengikuti video ini. Saya harap pesan tentang kerendahan hati ini dapat menjadi berkat dan inspirasi bagi kita semua.